Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesempatan kali ini kita kembali belajar tentang matematika, di mana materi pokok yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang mencari titik singgung dan titik potong pada lingkaran yang berpusat di 0,0. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi yang akan kita bahas hari ini, lebih baiknya kita mereview kembali apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, materi yang sebelumnya kita sudah pelajari yaitu tentang materi persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan A, B melalui titik X1, Y1. Tentunya berbeda rumusnya antara lingkaran yang berpusat di 0,0 dan lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, ketika lingkaran tersebut berpusat di 0,0, maka rumusnya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Namun, ketika persamaan lingkaran tersebut berpusat di A, B, maka rumusnya menjadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini materi yang kita pelajari sebelumnya. Saya harap kalian dapat mengerti dan bisa mengaplikasikan rumus-rumus tersebut ketika kalian menghadapi soal yang berkaitan tentang persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan A, B melalui titik X1, Y1. Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang materi pokok yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu kita membahas tentang mencari titik singgung dan titik potong lingkaran yang berpusat di 0,0. Pastinya ketika lingkaran itu berpusat di 0,0, maka gambarnya seperti gambar yang sudah tertera di sini ya. Berarti dia titik pusatnya di 0,0 atau di perpotongan antara koordinat kartesius. Di sini ada dua gambar ya, ada dua gambar yaitu pertama titik singgung dan titik potong. Nah, jadi bagaimana sih titik singgung dan titik potong itu? Nah, ketika titik singgung, seperti pada gambar di sini, titik singgung itu ketika garis itu hanya melewati luar dari garis lingkaran. Jadi hanya ada satu titik di sini yang terdapat ketika garis itu menyinggung lingkaran tersebut. Kita ibaratkan titik itu sebagai X1, Y1. Ya, kita ibaratkan titik itu sebagai X1, Y1. Nah, titik X1, Y1 ini dimiliki oleh lingkaran maupun oleh garisnya. Gitu. Jadi, titik X1, Y1 itu punya lingkaran, ya punya garisnya. Karena garis itu hanya menyinggung atau melewati garis lingkaran, garis luar lingkaran. Jadi hanya terdapat satu titik. Berbeda dengan titik potong. Nah, ketika dia titik potong, jadi garis itu melewati dalam lingkaran. Berarti otomatis ada dua titik dong di situ, ya kan? Nah, di sini kita ibaratkan yang pertama ada titik X1, Y1, yang kedua ada titik X2, Y2. Jadi ketika titik potong garis itu melewati tengah lingkaran atau melewati dalam lingkaran sehingga membentuk dua titik, yaitu titik potong pertama, titik potong X1, Y1, dan titik potong kedua yaitu titik potong X2, Y2. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau paham kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yaitu tentang tentukan titik singgung garis X plus 2Y sama dengan 5 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan garis tersebut menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, di sini saya mengubah persamaan garis tersebut menjadi X sama dengan. Bisa saja ketika kalian mengubah menjadi Y sama dengan, nggak masalah. Hasilnya akan sama aja, tapi saya mengambil cara yang lebih mudah, yaitu saya mengubah menjadi X sama dengan. Ya, yang awalnya X plus 2Y sama dengan 5, saya ubah menjadi X sama dengan min 2Y plus 5. Tentunya kalian sudah paham ya tentang bagaimana mengubah menjadi X sama dengan atau Y sama dengan terkait persamaan garis. Oke? Langkah selanjutnya yaitu substitusikan persamaan garis yang sudah kita ubah tadi
ke dalam persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5. Maka diperoleh, jadi kita substitusikan x sama dengan min 2y plus 5 ini ke dalam persamaan lingkaran. Maka x kuadrat ini kita ubah menjadi min 2y plus 5 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5. Selanjutnya yaitu kita faktorkan, berarti min 2y plus 5 dikali min 2y plus 5 menghasilkan 4y kuadrat min 20y plus 25 plus y kuadrat, yang ini ya, y kuadrat sama dengan 5. Nah, di sini 4y kuadrat dan y kuadrat kita jumlahkan karena sama-sama y kuadrat variabelnya sama. Jadi kita jumlahkan menjadi 5y kuadrat min 20y plus 25 sama dengan 5. Nah, di sini ada 5, 20, 25, dan 5. Maka kedua ruas kita bagi dengan 1/5. Maka 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ya kan? 20 dibagi 5 sama dengan 4. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Maka persamaannya menjadi y kuadrat min 4y plus 5 sama dengan 1. Kita sama-sama mengurangi kedua ruas dengan min 1. Ya, berarti ruas kanan kita kurangi dengan 1 dan ruas kiri kita kurangkan dengan 1. Maka menjadi y kuadrat min 4y plus 5 min 1 sama dengan 0. 5 min 1, 4. Maka persamaannya menjadi y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 0. Maka difaktorkan menjadi y min 2, y min 2 sama dengan 0. Y min 2 kita ubah menjadi y sama dengan, berarti y sama dengan 2 atau y sama dengan 2. Nah, di sini y sama dengan 2 atau y sama dengan 2. Berarti sama aja dong, y itu terletak di 2, ya kan? Berarti kita hanya bisa mengambil kesimpulan bahwa y sama dengan 2. Nah, tadi nilainya sudah ketemu sama dengan 2. Maka kita substitusikan ke dalam persamaan garisnya. Nah, tadi persamaan garisnya yaitu x sama dengan min 2y plus 5. Maka diperoleh x sama dengan min 2. Kita substitusikan nilai y ke y ya, berarti 2. Ya kan? Plus 5. Nah, selanjutnya x sama dengan min 2 kali 2 sama dengan min 4 plus 5. Nah, min 4 plus 5 berarti hasilnya x sama dengan 1. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa titik singgung garis x plus 2y sama dengan 5 dengan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5 adalah 1,2. X-nya ketemu 1, y-nya ketemu 2. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, untuk contoh soal kedua yaitu terdapat 2 titik potong antara garis x plus 2y sama dengan 7 dan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10. Tentukanlah koordinat kedua titik potong tersebut. Nah, penyelesaiannya hampir sama seperti penyelesaian untuk contoh soal 1 tadi. Langkah pertama kita ubah dulu persamaan garisnya yang awalnya x plus 2y sama dengan 7, kita ubah menjadi x sama dengan atau y sama dengan. Mengubah menjadi x sama dengan min 2y plus 7. Jadi kalian bebas mau ngubah x sama dengan atau y sama dengan, ya kan? Nah, untuk langkah kedua, kita substitusikan persamaan garis yang sudah kita ubah tadi ke dalam persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10. Maka diperoleh nilai x ini kita masukkan ke dalam x persamaan lingkaran. Berarti menjadi min 2y plus 7 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10. Seperti tadi kita faktorkan min 2y plus 7 dikali min 2y plus 7. Ya, maka menghasilkan 4y kuadrat min 28y plus 49 plus y kuadrat sama dengan 10. Maka ini ada 4y kuadrat, ada y kuadrat, maka variabelnya sama gitu kan, berarti kita jumlahkan menjadi 5y kuadrat min 28y plus 48 sama dengan 10.
Nah, untuk persamaan ini, kita sama-sama mengkurangkan di ruas kiri kita kurangkan 10 dan di ruas kanan kita kurangkan 10 menjadi 5y kuadrat min 28y plus 39 karena tadi 49-nya kita kurangkan dengan 10 ya. Lalu kita faktorkan menjadi 5y min 13, y min 3. Nah, di sini kita buat Y sama dengan ya. Kita ibaratkan Y pertama ini adalah Y1 dan Y kedua ini adalah Y2. Berarti Y1 sama dengan 13/5 atau Y2 sama dengan 3. Nah, ini nilai Y-nya berbeda, maka ada dua nilai Y gitu kan. Nah, berbeda dengan contoh soal 1 tadi. Nah, pada contoh soal 1 tadi, Y-nya memang memiliki nilai yang sama, berarti otomatis Y-nya sama dengan 2 ya kan? Nah, untuk contoh soal yang 2 ini, Y-nya memiliki dua nilai. Yang pertama ada 13/5 dan yang kedua ada 3. Berarti ada 2 titik potong. Nah, untuk kelanjutannya yang pertama kita mencari dulu nih karena tadi nilai Y-nya ada 2, yaitu Y1 sama dengan 13/5 dan Y2 sama dengan 3, maka otomatis bisa kita simpulkan bahwa mempunyai 2 titik potong, ya kan? Karena ada 2 nilai Y. Nah, untuk langkah pertama kita mencari titik pertama dulu, yaitu X1, Y1. Nah, tadi sudah diketahui bahwa Y1-nya sama dengan 13/5. Maka 13/5 ini kita substitusikan ke dalam persamaan garis yang sudah kita ubah tadi, gitu kan. Maka nilai Y ini kita ubah menjadi 13/5. Maka menjadi X1 sama dengan min 2 dikali 13/5 ditambah 7, ya kan. Berarti langkah selanjutnya yaitu 2 dikali 13 menjadi 26. Maka hasilnya X1 sama dengan min 26/5 plus 7. Nah, untuk penjumlahan pecahan pastinya kalian sudah bisa dong ya. Penjumlahan pecahan ini kita harus menyamakan penyebutnya. Maka yang ini penyebutnya 5, maka 7 ini juga harus mempunyai penyebut 5, gitu kan. Berarti kita ubah menjadi 35/5, ya kan? Maka selanjutnya kita hitung min 26/5 ditambah 35/5, itu kan. Berarti mendapatkan hasil 9/5. Jadi untuk koordinat pertama, yaitu X1, Y1 adalah 9/5, 13/5. Nah, untuk selanjutnya kita mencari titik yang kedua, yaitu tadi Y2-nya kita sudah mendapatkan 3, ya kan? Y2 sama dengan 3, berarti kita mencari titik kedua. Maka Y2 sama dengan 3 ini kita substitusikan lagi ke dalam garisnya, persamaan garisnya tadi. Maka Y ini kita ubah menjadi 3. Yang awalnya X2 sama dengan min 2, Y plus 7, berarti Y-nya ini kita masukkan nilai 3, karena Y-nya sama dengan 3. Maka menghasilkan X2 sama dengan min 2 kali 3 plus 7, gitu kan. Min 2 kali 3 sama dengan min 6, gitu kan. Berarti X2 sama dengan min 6 plus 7. Nah, min 6 plus 7 ini menghasilkan 1, berarti X2-nya sama dengan 1. Maka kesimpulan untuk titik kedua atau koordinat kedua yaitu X2, Y2 adalah 1,3. Nah, untuk kesimpulan keseluruhan, maka dapat diperoleh untuk koordinat titik pertama diperoleh 9/5, 13/5 dan untuk koordinat titik kedua diperoleh 1,3. Nah, itu berarti untuk contoh soal 2 itu mempunyai 2 titik, maka dapat dipastikan garis itu memotong atau melalui lingkaran memotong di 2 titik lingkaran tersebut. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.